Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Pagi ini mari kita kembali bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera Allah dan tuntunan Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini bertumbuh sebagai murid. Nats Alkitab terdapat di dalam 1 Korintus 4 ayat 15 sampai 16. Demikianlah firman Tuhan. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak alasan atau motivasi mengapa kita bergabung dalam kelompok sel, family altar, atau KUL, Community of Love. Mungkin kita ingin memiliki komunitas, ada yang ingin memiliki tempat untuk berbagi, ada yang karena ingin memiliki kesamaan hobi atau kesukaan dengan anggota yang lain, ada yang karena satu profesi sehingga bisa berbagi pengalaman dan lain-lainnya. Tentunya semua jawaban tersebut sah-sah saja saudara dan tidak ada salahnya. Sebab bergabung dengan kelompok sel dalam gereja, apapun alasan atau motivasinya adalah sebuah langkah awal yang baik. Nah saudara, lalu apa langkah selanjutnya setelah bergabung dalam kelompok sel atau family altar? Tentunya kita harus memiliki motivasi atau keinginan untuk bertumbuh menjadi murid Kristus. Dalam kekristenan menjadi murid Kristus itu sangatlah penting. Karena menjadi orang Kristen itu bukan sekedar beragama, tetapi menjadi orang Kristen itu harus berbuah dan bersaksi. Dalam pelayanan di bumi, Yesus pun mencari orang-orang untuk dijadikan muridnya. Beberapa di antaranya kita mengenal Petrus dan Yohanes. Dalam kisah para rasul, kita juga mengenal Rasul Paulus yang akhirnya juga menjadi murid Tuhan. Jadi, Tuhan Yesus mau setiap orang yang mengikut Dia menerima keselamatan, bertumbuh dalam kebenaran, dan melakukan kehendak Bapa di surga, lalu hidup senantiasa memuliakan Tuhan. Dengan cara apa, saudara? Ya, dengan cara menjadi murid Kristus. Bukankah Yesus memerintahkan kita dalam amanat agungnya untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan dan mengajarkan mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan Tuhan? Matius 28 ayat 19-20. Pada zaman ini, justru jemaat Tuhan harus antusias untuk menjadi murid Kristus. Supaya apa, saudara? Supaya kita didewasakan di dalam firman, supaya kita paham kehendak Tuhan dan tujuannya di dalam diri kita, supaya kita kaya dalam berbagai kebajikan. Karena Tuhan Yesus akan segera datang, saudara, dan akan menjemput gerejanya. Seperti apakah gereja yang layak dijemput oleh Tuhan nanti? Tentu gereja yang dewasa, gereja yang berbuah, gereja yang memiliki karakter seperti Kristus. Dan kita tidak bisa menjadi orang Kristen yang dewasa rohani secara optimal hanya dengan duduk saja di gereja, tetapi kita harus mengambil bagian untuk menjadi murid Kristus. Lalu bagaimanakah kita dapat bertumbuh sebagai murid Kristus dalam kelompok sel atau family altar? Yang pertama, mengikuti teladan Bapak rohani. Dari nats firman Tuhan hari ini, Paulus berkata kepada jemaat di Korintus agar mereka mendengar nasihatnya dan mengikuti teladannya. Paulus menyadari bahwa ia adalah Bapak rohani bagi jemaatnya di dalam Kristus. Nah saudara, dalam gereja ataupun dalam kelompok sel, kita memiliki mentor atau bapak dan ibu rohani. Tentunya mereka bukan hanya mengajar kita, tetapi juga membimbing, mengarahkan, dan menggembalakan kita. Pada umumnya, bapak dan ibu rohani telah memiliki kedewasaan rohani serta pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Merekalah yang akan mengajar, menuntun, dan bahkan mendoakan agar kita menjadi pribadi yang bertumbuh. Karena itu saudara, kita perlu menghargai otoritas bapak dan ibu rohani kita, terlepas dari status sosial, pendidikan, atau ekonominya, untuk mengikuti nasihat, arahan, dan bimbingannya. Bapak rohani yang benar tidak akan menuntun kita masuk ke jurang, melainkan mengarahkan kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan.
Jadi belajarlah tunduk kepada otoritas dan ikutilah teladan mereka dalam menghidupi firman Tuhan. Yang kedua, bagaimanakah kita dapat bertumbuh sebagai murid Kristus? Murid Kristus harus berpegang kepada kebenaran. Efesus 4 ayat 15 berkata, "Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala." Saudara, Rasul Paulus juga mengingatkan agar murid Kristus harus berpegang teguh pada kebenaran. Apakah artinya firman Tuhan ini? Berpegang teguh pada kebenaran mengandung arti bahwa kita harus memiliki prinsip bahwa kita tidak boleh melenceng dari firman Tuhan. Berpikir dan bertindak hati-hati, berkata benar dalam segala situasi dan keadaan. Saudaraku, kita tahu dunia ini terbiasa dengan begitu banyak kebohongan atau tipu daya. Bohong sudah menjadi hal yang biasa, bahkan digunakan untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri. Contohnya ketika kita ingin menjual bukan barang original dengan harga original, menyebarkan berita hoax, tidak menyampaikan kebenaran secara utuh demi motif tertentu. Itu semua adalah contoh bentuk pelanggaran terhadap berpegang teguh pada kebenaran. Yang ketiga, bagaimanakah kita dapat bertumbuh sebagai murid Kristus? Murid Kristus haruslah belajar pikul salib. Saudara, sebagai murid Kristus kita tidak boleh meniru cara-cara duniawi. Firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Roma 12 ayat 2. Tentu ini bukan hal yang mudah, tapi juga bukan hal yang mustahil untuk dilakukan. Murid Tuhan yang mau pikul salib, kehidupan rohaninya akan tumbuh terus sampai kita menjadi seperti Kristus. Karena Yesus pun berkata dalam Lukas 9 ayat 23, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku." Saudara, di akhir renungan ini, mari kita menjadi murid Kristus. Masuklah menjadi bagian komunitas rohani seperti Komsel atau Family Altar ataupun Cool Community of Love di gereja lokal tempat saudara bernaung. Berikan diri kita untuk dimuridkan dan belajarlah untuk konsisten dalam menjalankan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Karena menjadi pelaku firman Tuhan adalah harga mutlak bagi seorang murid Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ingin meresponi firman-Mu pagi ini untuk dapat menjadi murid Kristus. Tolonglah kami Tuhan, agar kami siap berkomitmen untuk rela diajar dan dibentuk oleh kebenaran firman-Mu melalui Komsel, Family Altar, ataupun Community of Love yang ada di gereja kami. Sehingga kami bukan lagi sekedar menjadi Kristen, tetapi kami hidup menjadi pengikut Kristus yang senantiasa melakukan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudara, tetaplah semangat, sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.